Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Tetap semangat pagi ya. Hari ini kita mau update perkembangan pohon alpukat saya, yang mana bisa dilihat rumputnya sudah mulai menghijau lagi, dikarenakan terkena air hujan di 1 minggu ini. Mari kita cek bagaimana pertumbuhan pohon alpukat saya dari minggu ke minggu. Bisa dilihat teman-teman, bisa dilihat ya, pohon alpukat saya mulai terubusnya, mulai tumbuh ini dan mulai melebar. Bisa dilihat teman-teman, posisinya melebar serta mulai menjulang ke atas. Nanti posisi paling atas kita pruning, kita potong ya. Nah, ini bisa dilihat teman-teman perkembangan pohon alpukat saya. Terubusnya mulai banyak dan mulai menua. Nah, untuk daun-daun tua kita rontokkan saja ya, daun-daun tua. Untuk daun mudanya biarkan saja. Nah, ini teman-teman, bisa dilihat perkembangan pohon alpukat saya. Terubusnya banyak ya. Nah, ini mulai sangat baik setelah terkena air hujan. Ini bisa dilihat sistemnya sistem netes ya kita ya. Kita menggunakan irigasi tetes, atau bisa dibilang menggunakan pengairannya sudah menggunakan pompa, tidak dilakukan manual. Kita cukup membuka keran. Nah, teman-teman bisa dilihat, ini adalah kotoran kambing ya, yang sudah jadi tanah. Ini mulai menghijau untuk terubusnya. Ini bisa dilihat juga mulai menghijau. Ini untuk sampah sama rumah tangga, saya bawa nasinya, kita taburkan di sekelilingnya aja agar mikroorganisme serta hewan pengurai itu datang seperti cacing, agar menyuburkan tanah area kita. Bisa dilihat terubusnya sangat baik. Wah, ini juga merah sekali ya teman-teman, sangat cantik sekali. Nah, ini bisa dilihat perbedaan warnanya antara terubus dan daun yang sudah tua ya. Nah, ini juga perkembangannya bisa dilihat. Nah, ini bisa kita contohkan setelah potes pucuk. Lihat, jadinya banyak ya teman-teman. Jadi ada yang 4, ada yang 5, ada yang 3. Ini saya menggunakan sistem gulutan agar tidak terendam, serta
pemupukannya di luar daun yang paling luar ya. Ini juga sama. Ini bisa dilihat teman-teman. Nah, ini terubusnya banyak banget kan, bisa dilihat. Jadi kita jangan takut trial and error ya. Misalnya kayak mau tes, takut ini nggak tumbuh, kita coba aja. Kita coba, tanaman kita kan cuma kita yang tahu progresnya seperti apa. Ya mungkin kita hanya menyarankan, saya menyarankan ya dikontrol saja per 1 minggu kah, seminggu 3 kali kah, ya terserah teman-teman semua. Pemupukan secara berkala ya, menggunakan kohe kambing. Bisa dilihat teman-teman, terubus. Ini bisa dilihat tuh, lihat, cantik sekali kan. Ini terlalu rindang, oke, nanti akan saya pruning setelah babat area juga sekalian. Kita cek lagi ke yang lain. Kadang pengairan saya ini, jika hujan saya tidak siram, tetapi misalnya 2 hari tidak hujan, maka saya akan siram. Ya, saya akan siram jika 2 hari tidak hujan. Nah, ini bisa dilihat subur dan melebar ya. Terlihat untuk pengairannya. Terubusnya ini tumbuh terus ya. Oh, ini terubusnya harus dipotong biar pembuahan. Iya benar, tapi kayaknya ini belum siap karena usia tanamnya masih muda. Saya tidak mau usia masih muda saya paksakan untuk berbuah, karena sistemnya akan berkelanjutan dan efeknya jangka panjang. Nah, ini teman-teman, tanda-tanda kena hama ya. Nah, ini tuh lihat, bisa dilihat, ini kena penggerek batang, ulat penggerek batang ya, kita tinggal patahkan saja. Tuh lihat, ini kena penggerek batang ya teman-teman. Kita kena penggerek batang, kita pastikan ini sebenarnya berkala kita pengecekannya. Tuh lihat, ulatnya kita matikan saja. Ini karena ulat ya, ulatnya kok bisa kayak nempel terus membolongi, betul bisa. Ini sebenarnya karena kumbangnya bertelur. Kita cek ke yang lain. Nah, bisa dilihat teman-teman, terubusnya bagus ya, bisa dilihat. Kebanyakan di sini tuh Mickey serta alligator, Markus cuma beberapa aja. Nah, ini bisa dilihat teman-teman. Jadi khusus teman-teman pemula, mari kita bercocok tanam dengan baik dan benar, serta jangan takut untuk trial and error. Wah, takut saya rugi. Nggak ada namanya pengusaha itu mau buka usaha disebut pengusaha, itu nggak ada yang nggak mau rugi, itu pasti harus rugi. Kenapa?
karena kita akan mempunyai proses untuk menghasilkan keuntungan. Nah, caranya gimana? Caranya kita harus turun ke lapangan dan melakukan trial and error. Teman-teman sekalian, pastikan semua yang kita lakukan itu kita catat ya. Karena apa? Karena suatu saat nanti memori kita kan tidak semuanya baik. Maka jika ada kendala seperti ini, kita harus buka buku. Walaupun tidak secara teoritis, tetapi kita punya catatan pribadi agar mengantisipasi hama, bakteri, jamur yang merugikan itu bisa kita tangani dengan cepat. Demikian update pohon alpukat saya untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jangan menyerah. Salam Acul.